Hindi mo nagustuhan yung mga pictures ko eh. Oy, may nagustuhan naman akong isa. Hello cuy, balik lagi di channel Gelai TV. Kali ini kita bakal nonton sebuah film yang berjudul Sin Island, di mana film ini menceritakan seorang suami yang melakukan perselingkuhan sebagai tanda balas dendam kepada istrinya yang telah melakukan perselingkuhan dengan teman kerjanya. Oke, sebelum mulai gue mau ngingetin dulu nih, buat kalian yang belum subrek, silahkan subrek dan aktifin lonceng notifikasinya, karena satu subrek kalian sangat berarti di channel ini. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita nonton filmnya. Di awal film kita bakal ngeliat David yang menjadi pemeran utama di film ini mempertunjukkan video resepsi pernikahan pada sang klien. David bermaksud menunjukkan video tersebut sebagai contoh hasil kerjanya sebagai fotografer. Dilihat dari ekspresi, kliennya nampak mereka tertarik untuk menggunakan jasa David. Singkat cerita, di perayaan ulang tahunnya, David dikejutkan oleh kedatangan sang istri Kanika sebagai surprise di acara itu. Padahal setahu David, hari itu Kanika sibuk bekerja seperti biasanya. Namun, Kanika yang berprofesi sebagai pramugari menyempatkan datang di hari jadi suami tercintanya itu. Dan sebagai hadiah spesial, Kanika mempersembahkan tubuhnya untuk dinikmati oleh David. Setelah menampilkan dengan singkat kebahagiaan David dan Kanika, film ini pun tanpa ragu langsung menyajikan konflik di bagian awal, di mana usaha David di bidang fotografer mengalami kebangkrutan karena salah satu karyawannya yang lalai dalam menjaga file. Alhasil foto dan video dari acara sakral kliennya itu hilang tak berberkas. Dan sebagai ganjarannya, sang klien menuntut perusahaan David sebesar 10 juta peso Filipina, atau kalau kita rupiahkan akan senilai dengan uang 2 miliar rupiah. Tentu saja, untuk mendapatkan uang sebanyak itu mengharuskan David untuk menjual seluruh aset usahanya. 2 tahun berlalu sejak kejadian itu, David pun menjelma menjadi seorang bapak rumah tangga, di mana saat istrinya sedang bekerja di airport ataupun pesawat, dia sendiri sibuk dengan pekerjaan rumah seperti mengepel dan memasak. Melihat keterpurukan David, Kanika pun berinisiatif untuk meminta pertolongan pada mitra usaha suaminya itu. Namun David nampaknya kehilangan semangat untuk bangkit. Singkat cerita, kejanggalan pun mulai terlihat saat suatu malam Kanika bermimpi sedang bermantap-mantapan dengan seorang pilot yang bekerja satu maskapai dengannya. Kanika pun dengan tegas menyanggah segala tuduhan para sahabatnya yang menuding kalau dia ada main dengan pilot yang bernama Stephen itu. Dan memang gelagat aneh, dua rekan kerja itu makin terlihat jelas karena Stephen memberi perhatian berlebih pada Kanika. Bahkan selesai dinas, Stephen yang tahu kalau Kanika sudah bersuami nekat mengantarnya pulang ke rumah. Penolakan Kanika untuk memberinya jatah di ranjang membuat David pada kecurigaan kalau istrinya itu sedang main hati dengan pria lain. Dan benar saja, dugaan kala mengecek ponsel Kanika yang penuh dengan chat mesra dari Stephen. Saat David memutuskan untuk ikut makan malam yang diadakan Stephen di sebuah restoran, matanya menatap nanar sang istri yang tersenyum mesem-mesem pada sosok seorang Stephen yang sedang berbicara. Sontak saja, apa yang dilihatnya itu menjadi topik pertengkaran dengan Kanika saat pulang ke rumah. Tuduhan tanpa bukti David kalau sang istri tidur dengan Stephen sudah barang tentu membuat Kanika murka. David, ano bang nangyayari? Dari seorang mantan rekan kerjanya, David mendapatkan tiket gratis untuk berlibur ke Pulau Sin.
Tentu saja kesempatan itu tidak disia-siakan olehnya yang memang ingin menenangkan diri. Di suatu pagi, David sedang mencari cincin kawin yang tercecer saat mabuk di pantai kemarin malam. Ia dikagetkan dengan kehadiran Tasya, seorang wanita tanpa busana yang bilang kalau kehadiran David di sana mengganggu ritual yoganya. Dan malam harinya, mereka kembali bertemu di sebuah bar. Niat David untuk meminta maaf atas kejadian tadi pagi pun diterima Tasya dengan pasrah. Perangai super dari wanita itu dengan cepat membuat akrab dengan David. Bahkan tanpa diminta, Tasya dengan percaya diri memamerkan tarian panas pada pria yang baru dikenalnya itu. Hubungan dua orang yang awalnya tak saling kenal itu pun semakin dekat dengan menghabiskan waktu liburan mereka bersama-sama. Mulai dari mandi bareng, diskusi pendukung sampai dengan foto seksi yang gagal dilakukan oleh Tasya karena membuat David kembali teringat usahanya yang bangkrut. Melihat adanya celah kosong di hubungan Kanika dan David, akhirnya Stephen berusaha merengsek masuk ke dalamnya dengan bermodalkan kata-kata bijak untuk memenangkan hati wanita cantik itu. Stephen mulai menyentuh kulit lembut Kanika yang sekarang jarang terjamah. Namun ternyata Kanika masih memiliki rem yang kuat untuk menghentikan hasratnya. Malam itu Stephen harus rela mengalami kentang karena penolakan rekan kerjanya yang dicintainya itu. Berbanding terbalik dengan sang suami yang makin hanyut dalam arus gairah dengan Tasya. Dinginnya tubuh mereka selesai berenang akhirnya dihangatkan oleh aktivitas mantap-mantap oleh sepasang insan yang lagi galau itu. Dan tentu saja kegiatan mengasihkan itu kembali mereka ulangi di keesokan harinya. Kanika yang baru saja sadar kalau David sudah pergi dari rumah selama beberapa hari, langsung menyusur ke Pulau Sin. Niat baik untuk memperbaiki hubungannya dengan sang suami berujung naas. Karena di penginapan, David ia bertemu dengan Tasya yang mengaku ketinggalan dalaman di kamar suaminya itu. Sontak saja, pengakuan itu membuat hubungan Kanika dan David makin memanas. Di kamarnya, Tasya langsung mengamuk seperti orang kesurupan karena tak terima dengan kedatangan Kanika yang mengganggu kemesraannya bersama David. Dan dengan ekspresi wajah misterius, Tasya dengan senyum pura-puranya menerima tawaran yaitu untuk menjadi teman saja. Momen yang membuat perasaan saya menjadi hangat adalah ketika kedua pasangan ini mengaku kepada sahabat yang mereka curhati kalau mereka masih saling menyayangi dan tak ingin berpisah. Keinginan kuat sepasang suami istri itu untuk bersama pun tak bisa dihindari lagi. Di suatu malam saat hujan deras, Kanika datang menemui sang suami untuk mengajak rujuk. Tanpa diminta, David langsung memeluk erat tubuh istrinya itu. Dan mantap-mantap menjadi simbol terbinanya lagi ikatan pernikahan antara mereka berdua. Sikap janggal Tasya mulai terlihat saat menstalking sosial media dari Kanika dan dengan sengaja mendaftar sebagai member grup yoga yang diikuti oleh istri David itu. Kanika yang merasa terganggu oleh kehadiran mantan selingkuhan suaminya itu langsung mengultimatum Tasya untuk jangan mengganggu pernikahannya lagi. Bukannya takut, Tasya malah merasa tertantang oleh ucapan Kanika itu. Biduk rumah tangga David dan Kanika kembali diuji oleh akal bulus Tasya yang diam-diam mengirim hadiah berupa kamera pada David, sehingga membuat Kanika cemburu dan meminta pria itu untuk menemaninya di rumah karena habis dikasari oleh sang suami. Di suatu kebetulan, Kanika bertemu dengan suaminya Tasya. Suaminya Tasya berkata kalau Tasya adalah wanita yang memiliki gangguan jiwa.
Dan sekarang David adalah calon korban selanjutnya dari obsesi menyimpang istrinya itu. Dan malam itu malam terakhir suami Tasya hidup. Karena tak lama setelah bertemu dengan Kanika, pria itu langsung dihabisi oleh sang istri. Di tempat kerjanya, David yang merasa ada keanehan dengan pribadi Tasya pun langsung menelusuri asal-usul wanita itu. Dan terkuaklah kalau Tasya sudah berkali-kali bersinggungan dengan hukuman karena kejiwaan. Pertikaian antara wanita pun tersaji seru di film ini, di mana Tasya yang hampir menabrak Kanika dengan mobil dan langsung dibayar lunas oleh istri David itu dengan menarik rambut Tasya di sepanjang parkir mall. Tasya memiliki sifat pendendam, nampaknya tak mau lama-lama membalaskan hasratnya itu untuk membalas perlakuan Kanika tadi. Malam harinya dengan mudah Tasya bisa melumpuhkan Kanika yang sedang sendirian karena ditinggal kerja oleh David. David yang baru saja pulang tak berperan banyak dalam pertikaian itu karena pingsan akibat terkena tembakan di bahunya. Scene film pun tertuju pada pergumulan seru antara Kanika dan Tasya yang ingin saling melenyapkan satu sama lain. Meskipun terkena sayatan pisau di bagian wajahnya, Kanika mampu membuat Tasya repot dengan kegesitannya. Saat Kanika terpojok, datanglah David yang langsung mendorong jatuh Kanika dari balkon. Bak film-film trailer lainnya, di mana sang musuh memiliki nyawa cadangan, Tasya kembali bangun dan menyerang pasangan suami istri itu. Namun Kanika yang sudah siap dengan senjata di tangannya, tanpa ragu menembak Tasya sampai game over. Dan film pun ditutup dengan suasana pameran foto yang diadakan oleh David. Meskipun dengan bekas luka di pipinya, malam itu Kanika yang sedang hamil masih saja terlihat cantik saat mendampingi suaminya itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah membalas keburukan dengan keburukan tidak akan membuat kita puas akan hasilnya, malah akan memperkeruh keadaan sampai merugikan diri kita sendiri. Apabila ingin berpisah dengan pasangan, maka selesaikan dengan baik-baik. Sedangkan kalau ingin lanjut, lupakan kesalahannya dan jangan diungkit. Demikian alur cerita film Sin Island 2018. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Saya pamit, dadah.